kecenderungan anak-anak muda ini kepada agnostisisme, gitu kan. Tidak peduli kepada agama. Ya, ada problem teologis. Ada problem, ya. Mereka ini ada Tuhan apa tidak, ada Allah apa tidak. Toh nasib saya juga begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, ketemu saya lagi di channel Rumah Berkemajuan. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang barangkali dalam suasana podcast semacam ini baru pertama kali saya ketemu beliau. Dan kita akan membincangkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan masa depan, futuristik ya, sesuatu yang bukan hari ini, tetapi apa yang dipersiapkan hari ini untuk agenda-agenda strategis di masa yang akan datang. Nah, hadir di tengah-tengah studio kita, Ustadz Abdul Hisam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, untuk mengawali perbincangan kita, Ustadz Abdul mungkin ceritakan dong, sebenarnya perjalanan kehidupan Ustadz Abdul itu seperti apa? Adakah hal-hal yang sangat berkesan dari perjalanan Ustadz Abdul? Ya, saya kira perjalanan hidup saya biasa saja ya, tidak ada yang heroik ya. Tapi kadang-kadang yang biasa bagi Pak Abdul itu bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Ya mungkin ya. Ya, saya TK Aisyah, ya. SD negeri, kemudian tamat SD ke pesantren. Ya 6 tahun, setelah itu mengajar di SMP Muhammadiyah Tegal. Saya taunya Pak Abdul orang Kebumen. Oh tidak, asli saya Tegal. Aslinya Tegal, ya. Salah seorang murid saya kebetulan wali kelasnya waktu itu, murid saya itu jadi ketua PDM Kabupaten Tegal. Ya, cukup membanggakan kan. Kemudian saya kuliah di IAIN waktu itu ya, sekarang UIN. IAIN Ciputat ya, dan di sanalah saya bergabung dengan IMM. Dan salah satu yang menarik adalah bahwa kegiatan yang saya geluti di IMM itu adalah diskusi. Dan kebetulan orang-orang pada waktu itu sangat mendukung. Saya bertemu dengan Din Samsudin ya. Ada kita undang seperti Budi Munawar Rahman, yang tokoh para Madinah ya. Kebetulan saya juga ikut dalam klub diskusi ya, forum mahasiswa Ciputat waktu itu. Ada Saiful Mujani, ada Ihsan Ali Fauzi ya. Ya dulu kita bareng-bareng itu kan, belajar diskusi lah, satu kos tidur bareng gitu, makan bersama, ya pinjem buku begitu kan, utang segala macam. Ya itu mungkin pengalaman menarik waktu kuliah ya. Dan setelah itu saya ke Kebumen, ya. Hijrah? Ya, tiba-tiba aja saat itu bapak saya kan pengusaha ya. Dia membuat mesin-mesin, dan yang paling utama itu mesin cetak genteng. Jadi pelanggan utamanya itu ya komunitas ini pengrajin genteng, termasuk di Soka, Jatiwangi, ya. Kemudian di Lampung ada juga. Sampai Lampung juga ya. Nah, bapak saya itu almarhum bapak saya pengen ada cabang di sana. Siapa? Beliau lagi kesulitan, saya santai saja. Saya baru saja di wisuda pulang gitu kan. Kemudian saya bilang, ya saya saja lah. Padahal saya tidak punya jenis background. Besi saja saya nggak tahu. Ukuran ini cetakan ini yang atas apa, yang bawah apa. Ukuran baut itu saja nggak tahu gitu kan. Tapi saya artinya belajar dari nol betul. Dari nol betul. Saya langsung berangkat sana, modalnya cuma sepeda motor, keliling saya. Akhirnya saya tahu bagian-bagian mesin ini justru dari customer saya. Nah, dan disitulah, ternyata kita itu tidak perlu harus rumit-rumit ya kalau mau memulai
sebuah usaha atau apa gitu kan. Yang penting jalani saja, nanti lingkungan itulah yang mengajari kita. Ya kadang-kadang kita kepleset, kejeblos, itu biasa. Oke. Iya, saya kira itu perjalanan singkat Pak Abdul ya. Ya. Pak Abdul, saya langsung ingin masuk pada pertanyaan inti salah satu yang menjadi fokus pembahasan di dalam naskah Risalah Islam Berkemajuan itu adalah tentang penghikmatan pada masa depan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konsep itu? Ya, penghikmatan itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini fokus yang utama adalah untuk masa depan. Jadi warga Muhammadiyah itu harus paham juga tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan itu pendasaran teologisnya sangat jelas ya, al-yaumul akhir. Gitu kan. Kita itu dalam surat Al-Hasyr kan disebutkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, gitu kan. Jadi kita harus belajar dari masa lalu ya untuk memproyeksikan di masa yang akan datang. Dan mempersiapkan masyarakat, diri kita dan juga masyarakat untuk menghadapi masa depan itu ya bagian dari kita itu beriman kepada al-yaumul akhir. Ya. Tentu saja tindakan-tindakan kita juga berdampak untuk masa yang akan datang. Banyak hal yang akan terjadi. Perubahan iklim itu sudah di depan mata. Betul. Dan juga perubahan seperti nasionalisme itu mungkin sudah akan mengalami pergeseran. Karena perubahan iklim tidak bisa dihadapi dengan semangat kebangsaan saja. Gitu kan. Oh ini kan kamu yang akan mengalami pemanasan global, kami tidak. Gitu kan. Oh tidak, jadi harus ada kebersamaannya. Jadi mungkin kita juga perlu menyadari nantinya keprihatinan itu bukan hanya ya kita tularkan untuk rekan-rekan sebangsa, tapi juga memang untuk manusia seluruhnya. Karena tantangan di masa yang akan datang itu tantangan bersama. Maka benar salah satu karakteristik Islam Berkemajuan itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Ya. Jadi perhikmatan untuk masa depan ini adalah dalam rangka itu juga itu. Sebenarnya apa yang dikhawatirkan oleh Muhammadiyah tentang masa depan? Wah, yang sekarang sudah mulai dirasakan saja ya. Kecenderungan anak-anak muda ini kepada agnostisisme, gitu kan. Tidak peduli kepada agama. Ya, ada problem teologis di sana. Ada problem, ya. Mereka ini ada Tuhan apa tidak, ada Allah apa tidak, toh nasib saya juga begini, gitu loh. Bahkan di negara-negara Timur Tengah itu sudah mulai meruyak gitu, semangat ateisme. Ada Walid Al-Husaini kalau tidak salah ya. Sekarang dia orang Palestina dan blognya itu luar biasa, Mas. Dan menarik, bahasanya menarik anak-anak muda gitu. Dan kita tahu orang-orang seperti Richard Dawkins itu. Argumennya kan nggak bisa dipatahkan. Betul. Itu sangat cerdas dia itu, dan seorang seorang host televisi yang baik lah, seorang presenter yang sangat baik dan menarik ya. Jadi ini banyak sekali ya anak-anak muda di masa yang akan datang untuk masalah spiritualitas itu bisa tergerus. Nah, padahal kita kan menginginkan agar generasi yang akan datang itu ibarat pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya ke angkasa. Artinya apa? Wawasan silakan seluas mungkin, logikanya seliar apapun boleh. Tapi kamu harus punya akar keimanan, akar spiritualitas. Pijakannya jelas. Pijakannya, jangkar spiritualitas generasi muda ini harus kuat sehingga mereka tidak oleng, ya, karena banyak hal-hal yang ya mereka sebagai pengaruh dari positivisme lah, kita mempercayai hanya apa yang tampak gitu kan, hanya apa yang empiris yang bisa dicandra gitu kan. Tapi
perhitungan sehebat apapun seringkali meleset. Gitu. Nah, kalau kita tidak membuka ruang kepada sesuatu yang gaib, yang misterius ya, yang ilahi kayak gitu kan. Artinya ada kita memberi ruang bahwa ya ini adalah memang kehendak Allah kayak gitu ya. Itu manusia zaman sekarang itu akan menghadapi keputusasaan. Dan mereka ini akan ya kita akan kehilangan generasi yang bisa menghadapi semua kesulitan kalau segala sesuatu dihadapi dengan keputusasaan. Meskipun dalam konteks kayak seperti tulisannya Harari ya, Harari misalnya ya, kan dia mengatakan ketika sains dan teknologi itu sudah mampu memenuhi seluruh kebutuhan manusia, maka Tuhan sudah tidak lagi dibutuhkan. Misalnya begitu kan? Mereka akan ada hal yang semacam itu. Betul. Oke. Kemudian Pak Abdul, sebenarnya di mana posisi Muhammadiyah dalam konteks pembentukan peradaban umat manusia? Muhammadiyah sebagai organisasi yang memang peduli ya kepada pemahaman keagamaan yang sebenar-benarnya ya, yang mendatangkan manfaat bagi kemanusiaan dan yang memang brandnya itu adalah pendidikan ya, maka Muhammadiyah memegang peran yang sangat penting, pendidikan, ya, education. Jadi sejak awal memang ini peran yang sangat strategis. Kita harus mulai dari sekarang, ya, mengenalkan anak-anak muda, ya, baik lewat sekolah-sekolah ataupun lewat pendidikan informal, pengajian, membekali para mubalik kita tentang situasi-situasi yang selama ini ya tidak pernah dibicarakan ya. Jadi suatu hal yang masih future gitu kan. Masih belum ada gitu kan. Seringkali orang kan pengennya yang dekat aja. Seperti ya kapan sekarang loh, ini kan nanti lah, bukan urusan kita. Minyak sekarang umpamanya orang pakai bahan bakar fosil kayak gitu. Iya habisnya kan nanti 50 tahun lagi atau 100 tahun lagi. Itu bukan urusan saya, tapi padahal itu untuk sebuah sejarah manusia 50 tahun, 100 tahun itu sangat singkat. Ya. Maka kita tidak boleh abai terhadap masa depan ya, yang nantinya akan dihadapi oleh generasi yang akan datang. Siapa yang mengabaikannya itu berarti la yu'minu billah wal yaumil akhir. Berarti dia itu mengabaikan yaumul akhir. Ya, yaumul akhir itu kan hari yang akan datang. Hari sesudah hari ini. Nah, jadi bagaimana agar hari sesudah ini itu lebih baik. Ya. Jadi kita harus mewariskan bumi, alam yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Nah, dan itulah orang-orang yang beruntung kan, mangkana yaumuhu khairon min amsihi. Jadi kalau kita malah justru membuat masa depan anak-anak kita menjadi buruk, wah kita akan terkutuk, ya. Terkutuk di dunia dan juga di akhirat. Oke, Pak Abdul, apakah istilah berkemajuan itu sesungguhnya meniscayakan bahwa Muhammadiyah mempunyai semacam grand design atau format tentang masa depan? Tentu, ya, dan itu sudah diwujudkan dalam ada langkah-langkah strategis tiap 5 tahun ya. Seperti sekarang ini adalah langkah keempat yang ke depannya itu. Nah, tapi ya itu semua harus ada desain besar ya. Belum tentu desain besar itu kemudian benar-benar pas, mengena. Ya, dan juga apa yang kita lalui itu betul-betul sesuai dengan rancangan yang kita buat itu kan, seringkali meleset atau ketika kita menjalannya ternyata bisa lebih baik atau bahkan bisa juga lebih buruk daripada apa yang kita rancang. Tapi rancangan itu harus ada. Sebelum kita membangun sebuah rumah kita harus bikin gambarnya dulu, Mas Zuhron ya. Bisa jadi, syukur sih kalau gambar itu kita ikuti. Tapi seringkali ketika membuat ternyata gambar itu kadang-kadang ada keliruan ternyata itu kan. Jadi jadi grand design itu tadi sebagaimana yang Mas Zuhron tanyakan itu penting ya, kita
kita bikin dan sekarang itu yang kita mulai lakukan ya dengan sekarang ada kinerja gitu kan, ada KPI gitu kan, kemudian ada nanti akan dibikin matriks ya. Jadi seorang pemimpin itu ya yang dianggap soleh itu seperti apa itu kan. Itu harus terukur ya. Harus terukur itu Terikot kan. dan terukur ya. Walaupun itu tidak mutlak, tapi paling tidak bisa menjadi acuan gitu kan. Seorang yang setiap hari membaca 100 halaman buku dengan yang hanya membaca berapa 10 lembar buku ya tentu saja beda. Berbeda, gitu kan. betul. Setiap hari menulis ya berapa 5 halaman dengan yang tidak pernah menulis ya sama saja, tentu saja beda. Yeah. Gitu lah. Jadi ini penting dan kita punya lembaga-lembaga seperti sekolah itu adalah suatu suatu karunia bahwa kita itu mereka datang ke sekolah kan membayar. Jadi ini Muhammadiyah bikin sekolah dan masyarakat menitipkan anak-anak mereka dengan membayar. Ayo silakan, kamu mau isi anak saya, mau mewarnai anak saya, silakan. Masyarakat itu percaya kepada kita. Ini maka harus kita harus jawab itu dengan sebuah tanggung jawab ya, dengan jawaban yang bisa terpertanggungjawabkan dan harus kita sampaikan ini loh desainnya. Gitu. Ini loh desainnya dan anak-anak itu akan mendapatkan yang semacam itu. Dan yang lebih penting lagi, ini ke depan, tantangan masa depan itu begini. Nah, kita tidak ingin ya, spiritualitas anak-anak kita itu hilang. Ya. Kemudian juga mereka nanti akan tergopoh-gopoh menghadapi ancaman di masa yang akan datang. Ya, sekarang dulu beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita mungkin menganggap bahwa perang nuklir itu cuman inian belaka. Tapi sekarang Mas Zuhron, dengan keadaan sekarang bisa saja besok akan terjadi. Gitu kan? Mengerikan itu. Dengan kemajuan sains dan teknologi seperti ini. Dan dengan adanya pertikaian yang ternyata tidak lebih aman dunia sekarang ini. Ya. Memang ada keseimbangan, tapi justru dunia sekarang kemungkinan akan terjadinya perang yang lebih besar itu akan lebih mungkin terjadi dan itu akan berdampak pada transportasi sehingga harga-harga barang-barang akan semakin mahal, kebutuhan masyarakat juga akan semakin sulit didapatkan, persoalan pangan, persoalan gizi dan sebagainya juga akan menjadi problem. Apakah ini tidak akan kita antisipasi? Ini Muhammadiyah penting, gitu. Perkhidmatan masa depan, hal-hal semacam ini yang harus dipikirkan. Iya, kan ada banyak isu Pak Abdul tentang masa depan ya, mulai dari climate change perubahan iklim, kemudian tentang demografi, kemudian isu tentang lingkungan, ketahanan pangan dan seterusnya. Dalam perspektif semacam itu kira-kira apa sih yang sudah disiapkan oleh Muhammadiyah? Ya, memang itu besar sekali ya isunya, tapi begini ya, kita itu Muhammadiyah ini kan bagaimana agar anak-anak kita itu rajin membaca gitu kan. Jadi apa yang dilakukan Muhammadiyah lewat sekolahan itu berarti membekali anak itu sejak dari TK ya. Tentang penanaman ketuhanan itu lewat nyanyian, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan, luar biasa itu kan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak seperti kelompok-kelompok yang membakar merusak warung-warung yang buka di bulan Ramadan, tidak seperti itu nahi mungkar kita, tapi ditanamkan sejak kecil. Anak-anak kita itu harus bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu kan. Nahi mungkar itu umpamanya ada lihat temennya membuang sampah sembarangan, beritahu itu enggak baik itu buang sampah. Itu kan sebenarnya nahi mungkar. Gitu kan. Nah, jadi menghadapi climate change kayak gitu, ya saya yang paling efektif itu ya lewat sekolah, lewat pendidikan. Jadi lewat pendidikan. Edukasi. Bahwa ini dunia itu semakin panas dan kita sudah merasakannya, itu kan. Ya tempat-tempat yang tadinya tenang tidak banjir sekarang
kena banjir, gitu kan. Macam-macam. Laut sekarang semakin banyak tercemar, banyak sampah. Nah, itu harus kita sampaikan kepada anak-anak itu. Nah, kemudian juga kepada yang sudah terlanjur menjadi dewasa ini, ya mereka harus paham, gitu kan. Ya, dan mereka pasti mengalaminya. Untuk itu maka ya ini ada faktor satu lagi yang menjadi penentu masa depan, yaitu artificial intelligence. Yes. Ya, salah satu isunya. Komunikasi digital itu kan. Nah, itu maka bagaimana agar bijak menggunakan itu semuanya. Sekarang artificial intelligence, ya ChatGPT itu malah untuk bikin paper, tugas mahasiswa itu sekarang pakai. Karena memang hampir sempurna itu. Walaupun kebenarannya juga itu kan hanya karena algoritma terbanyak ya. Jadi tapi hampir sempurna itu sebuah tulisan yang artinya nanti penulis seperti Anda, Mas Syuhron, itu bisa kalah oleh artificial intelligence. Nah, kita harus membekali mereka ya. Kita Muhammadiyah dengan banyak mubalik ya. Ini mubalik kita harus dididik, harus paham tentang climate change. Khotbah Jumat itu jangan, ya apa yang dimaksud dengan ketakwaan itu? Nah, ketakwaan itu ya diantaranya bagaimana agar iklim di masa yang akan datang itu terjaga itu loh. Artinya tidak boleh hanya pada makna-makna konvensional ya? Iya, tentang surga neraka, aduh itu sudah, mari kita beramal soleh. Ya amal soleh itu seperti apa? Kayak gitu loh. Itu harus jelas, harus terukur. Itu tadi, harus terukur. Oke. Mas Syuhron. Artinya dari sisi paradigma pun sudah harus ada satu perubahan besar untuk menghadapi isu-isu strategis semacam itu. Ya. Dan ini sangat penting ini. Dan perhitungan masa depan itu, ya saya juga respect gitu ini perumus ini Risalah Islam Berkemajuan kok ini memasukkan sudah menjangkau itu ya. Iya, ini pas betul ya. Samping ada isu global ya, isu nasional gitu kan, isu global, kemudian isu masa depan. Nah, karena memang ya kita dan generasi yang akan datang yang akan hidup di masa itu. Kalau kita mengabaikan itu semuanya, ya itu ya kita bukan termasuk orang-orang yang beriman. Gitu ya. Oke, saya ingin satu closing statement akhir dari Pak Abdul. Apakah kata berkemajuan itu meniscayakan kita untuk tidak ingin berromantisme kepada masa lalu, tapi hanya fokus pada penghadapan kita terhadap masa depan? Ya, masa lalu itu adalah untuk diambil pelajaran. Untuk kita ambil ibrahnya pelajaran. Ya, ibrah. Tapi pekerjaan dan tantangan ada di masa depan. Jadi kita tidak boleh kembali ke masa belakang, masa yang lalu. Kita terus maju ke depan dan ya memang dalam menghadapi masa depan itu kita mungkin mengalami kekeliruan gitu kan dalam menghadapi, tapi tidak apa-apa. Kehebatan manusia itu bisa belajar dari kesalahan. Di samping juga banyak orang yang udah salah berkali-kali juga tetap aja salah gitu kan. Tapi paling tidak kalau ada satu orang yang melakukan kesalahan, ada yang mengoreksi dan kemudian dari situlah adanya kesempurnaan. Ada tesa, antitesa, kemudian ada sintesa. Itulah dan disitulah sejarah itu berjalan. Mas Syuhron. Oke, teman-teman, demikian perbincangan saya dengan Ustadz Abdul Hisham. Sampai ketemu pada episode Rumah Berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.